Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. TVRI dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan Wayang dan Dakwah, sebuah ruang dialog yang mempertemukan kesenian dan wacana-wacana kebudayaan dan tentu juga agama. Kali ini spesial sekali karena kita bersama Dalang Putri dan Pengrawit Putri. Ini luar biasa, bersama kita ada Nyi Wulan Sri Panjang Mas dan kelompok karawitan Wani Tombo. Nanti akan kita simak sajian mereka. Setelah kita menyaksikan pertunjukan, nanti kita akan berdialog seperti biasa, membahas kisah yang digelar oleh Nyi Dalang. Kita telah bergabung bersama kita, tamu kita pada hari ini. Yang pertama, beliau adalah sekretaris Lembaga Dakwah PBNU, sekaligus juga adalah dosen FSH UIN. Yang terhormat Kiai Haji Dr. Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Yai? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan sehat semuanya. Mudah-mudahan sehat semua, amin. Tamu kita yang kedua, beliau yang memayungi, yang mengayomi dalang-dalang di seluruh Indonesia, Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia, Popadi Pusat, Bapak Haji Kondang Sutrisno. Selamat datang, ya. Pak Kondang. Semoga sehat, Pak Kondang. Alhamdulillah sehat. Mana? Kelihatan capek ngomong ini, banyak kegiatan wayang. Sedang banyak kegiatan pewayangan. Ada PR dari TVRI biasa. Iya. Nanti kita akan ngobrol, tapi lebih dulu kita akan saksikan pertunjukan. Pemirsa, sebelum kita berbincang lebih jauh dengan tamu-tamu kita, marilah kita saksikan sajian Pakliran Padat oleh Nyi Dalang, Nyi Wulan Sri Panjang Mas dengan karawitan Wani Tombo dalam lakon Sinto Obong. Selamat menyaksikan. Yogene padha pasulayan. Gusti nuwun, estunipun kadering grantianing manah kula. Ugi kula mireng aturipun Yai Anggodo ingkang tanpetang ing Subasita katitik anggenipun nyumenangaken kasucining Krekyan Warasinta. Duh, Dewaji. Inggih. Anggen kula matur kados makaten satu awit anteping kasedyan kula dhumateng Sang Regawa. Jerih lamun luhuring kawibawan si Rama nedya asor awit gampil anggenipun nampi Rekyan Warasinta. Mongko sinten ingkang boten priksa bilih anggenipun mapan ing regemanipun mengsah dangunipun kalih dasa warsa. Sinten ingkang saged nupiksa utuhing kasetyan Dewi Sinta. Wis kowe kabeh aja padha perdondi perkara iki. Kabeh mau saekti ingkang sinuwun kang bakal nandhakake kawitakraman.
wayahe ling sirwengi petengi andumuk grana dasare wanci panglong lintang-lintang ing antariksa tanpa seba swasana nagari ngalengka ing mangke nedeng megeng mengen yayah kataman ing pedhut kumebyur tyase sang Dyah Ayu rekyan Warasinta dat kawelas arsa dadya putri sengkeraning Prabu Dasamuka pirang-pirang candra lawase mapan aning Argasaka nandhang papa sangsara dedhepe sangyaning wit Nagasari Katinar Wanujaya Kura Ageng wadana pucet goyong alentrih gelung rusak Wurlankisma kang iga-iga gegambangan busana pusut alusut sebit rontang ranting wurna lebu rojah rajeh penggalih carep raos kumarasan prasasat gumantung tanpa candelan dene purnaning prang Ratu muli bisa pinanggih kaliyan ingkang agung rinantos Sang Rama Wijaya nalika ing mangke sang putri tinenggan dening Dewi Trijata nanging dereng kepareng hanglucita babaring penggalih paripurnaning panggegempuran Yayi awit pangestu paduka Kakang Mbok kula menapa dene sedaya bangsa Kadi sami manggihayu pinayungan yang agung syukur saged dijumurung lamun kaya mangkono Lesmana sakwise asat riweng aku nedya tetakon marang kowe ana wigati apa dene sira lumarap rene Lesmana nuwun inggih Kakang Mbok kula kadhawan ambayong paduka ing Silagiri Yai Lesmana yogi dudu Pangeran Rama dhewe kang rawuh duh Kakang Mbok bot-botipun kula minangka utusan ingkang kadhawan kasok gimbulaning manah ingkang sinandhang Koko Prabu Rama kaping pisan Kakang Regawa mundhut agung ing paksamidine boten nyarirani pribadi ambayong paduka ingkang kaping kalih kula namung kadhawan nyaosaken nawala menika wondene wasing nawala paduka Kakang Mbok ingkang wenang ngawuningani
tresnanira suci nanging para dasih kini rawos layu Yai Laksmana pun kakang kaya wis bisa tungkap mungguh apa kang kinrasakake dening layang iki. Aku bisa ngrasakake panandhang kang dilampahi dening Sinuwun Rama. Sebab para kawula kang padha jobriya marang kasucening Rekyan Warasinta kapérang mujudake prajurit kang melu bebela jroning paprangan. Bombong ing atiku kaya antuk papan nggonku bakal ngatonake gedhening kasetyanku. Lesmana jagat bakal nekseni kaya ngapa gedhening kasetyane Sinta marang Prabu Rama. Yen mangkono Yayi derekna Sinta bareng sak lakunira mengko yen wis tumeka Swelagiri dawana wadya bala miranti ubur ampening patumangan. Aku bakal mbuktekake kasetyanku sarana manjing patumangan. Yen pancen Sinta klepetan reget karben genining patumangan kang nedya glebur. Duh Kakang Mbok, satuhu awrat lampan paduka menika menapa wonten jamaking tiyang ingkang minulu manjing patumangan maksih pinarungan rahayu. Laksmana, ya mung iki cara pungkasan kang nedya tak tempuh. Percaya lamun bumi geni banyu angin padha angreksa sucining kadarman, aku pasrah marang lakuning kodrat Laksmana.
banjir lo pasanggaran swelo giri jejel riyen para kawula kang samya tumingal rumaos giris miris mulat dateng kuwanening rekyan Warasinta mangagem busana sarwa seta pratandha angesti kasucen muruk manghalat-halat genining padumakan kukuse sumundul ing langit dupe mulat giliking tekatira kang garwa Sang Rama Wijaya kaya bineset penggalihe anggung lucita jroning wadaya pagene matumpa undung lampan kang sinandhang dening keng garwa Bauta Sang Dewi Sinta tatak tanggon ngadepi bebelatu sumemplung patumangan jlerit sagung para tumingal gara-gara reh kagiri-giri geger ngendraloka janaloka widodari anamur sari-sari ngulat sucining katresnan grimis riwis-riwis wimbuh gondo arum sumerbak wangi ubaling geni manghalat-halat saklumbung kandung sakara sirep asrep tantep das sambasmi sarining sang putri agur Kyan Warasinta ora lebur malah sang saya woh mencorong kasulistyaning sorak mbata rubuh perwadya karana sang putri waloya teman jati teman nirmala Pemirsa, masih di Wayang dan Dakwah, luar biasa sekali telah kita saksikan bersama-sama sebuah sajian yang padat dan berisi, dan saya merasakan ini cukup mendalam. Jadi sebelum ke tamu-tamu kita, saya akan ke Nyi Dalang dulu, ke Nyi Wulan Sri Panjang Mas. Saya akan panggil Mbak Wulan. Mbak Wulan, Dalam?
membedah persoalan cinta yang terjadi di antara tokoh-tokoh yang punya posisi tinggi. Karena kan Rama ini seorang raja, lalu Yasinta juga sebagai istri. Mereka punya rakyat, punya pengikut, punya penganut, sebagai dalang putri. Sebenarnya keberpihakan lebih umum kepada Rama dan Sinta, lebih ke Sinta atau lebih ke Rama? Saya tertarik untuk bertanya itu lebih dulu. Kalau saya lebih ke Sinta. Lebih karena ke Sinta. saya kan seorang wanita. Lebih ke Sinta karena naluri seorang wanita. Iya. Kalau di lakon aslinya menurut Mbak Wulan, ini kan sanggit baru, cukup Iya. baru karena Sinta yang meminta Iya. untuk masuk ke Unggun. Ada maksud apa sebenarnya di Gini. situ? Karena saya seorang wanita, biasanya kan Rama yang meminta obong. Tapi kalau saya enggak, karena dari surat tadi udah menyimpulkan bahwa Rama percaya bahwa Sinta itu masih suci. Seandainya Rama itu menvonis minta obong, berarti Rama itu menganggap seorang wanita itu geleman, ya kan? Tapi ini enggak, gandeng seneng atau merasa Romonya itu percaya bahwa Sinta itu suci untuk menunjukkan kesetiaan atau katresnane Sinta kepada Rama. Sintalah yang meminta obong karena dia tresna atau cinta kepada Rama. Begitu. Ya, terima kasih. Ini menarik sekali karena kesempatan untuk mengungkap dan kesempatan untuk berdialog tidak lagi menjadi dominasi laki-laki, tapi kemudian perempuan juga punya kesempatan dan juga bahkan mungkin kekuatan yang sama untuk sharing, untuk kemudian membincangkan masalah-masalah sepelik itu. Makasih Mbak Wulan, nanti kita lanjutkan. Saya akan ke Pak Kondang. Pak Haji Kondang, ini masalah yang sebenarnya terjadi umum, tapi mungkin kurang dibahas. Tapi di wayang kemudian digelar dengan sedemikian mendalam. Bagaimana kesucian ini dipertanyakan, lalu kemudian sekaligus pembuktiannya. Dari sisi sosial, hubungan antara, tentu kita tidak ada yang sempurna ya, tapi hubungan laki-laki dan perempuan, lalu mereka yang memiliki posisi dan harus menjadi contoh, harus menjaga hal-hal tertentu untuk kemudian tetap menjadi teladan. Dalam pandangan budaya seperti apa? Ya, terima kasih Mas Nanang. Ini pertunjukan yang sangat luar biasa karena dalangnya seorang wanita. Saya melihat pihak wanita ini, Sinta betul-betul di pihak wanita. Tapi saya lebih menggarisbawahi apa yang disampaikan Mbak Wulan tadi. Ya. Jauh lebih daripada itu. Karena begini, saya melihat Sinta dalam versi ini adalah cintanya tanpa batas gitu. Kesucian dia tanpa batas. Dia berani melakukan sampai obong. Jadi, dan ini adalah untuk pembuktian satu ya. Sinta ini adalah istri seorang raja besar. Harus dipertaruhkan kesuciannya dia. Yang kedua, dari sisi kepada rakyat terutama, bahwa merebut Sinta bukan hal yang ringan. Ya. Berapa yang dikorbankan Prajurit Boro-Boro yang itu, begitu besarnya. Nah, pembuktiannya apa? Ya kita buktikan bahwa Sinta betul-betul wajar lah dipertaruhkan seperti itu karena kesuciannya dia. Makanya ya ini adalah pembuktian suatu kenyataan ya yang bisa dilihat oleh masyarakat bahwa Sinta ternyata betul-betul masih suci. Iya, iya, iya. Nah, bagaimana pengorbanan masyarakat rakyat ini adalah bisa dibuktikan dengan itu tadi. Ini istri seorang raja loh, kan itu. Menjadi contoh, artinya itu menjadi contoh. Jadi bukan hanya sekedar cintanya seorang Sinta dengan seorang Rama, tetapi jauh karena dibawa ketarik ke kenegaraan. Iya. Jadi ini sampai ke sana gitu. Iya, iya, iya. Ya Pak Kondang, nanti kita lanjut karena ini dari persoalan yang seperti persoalan keluarga, bahkan persoalan antar dua orang, tapi sesungguhnya ini menyangkut persoalan negara, kira-kira begitu. Pak Yai, sebelum kita lanjutkan di segmen berikutnya, mungkin tidak terlalu panjang, tapi kalau dikaitkan dengan kepemimpinan dalam arti resiko-resiko yang diambil oleh pemimpin ketika harus membuktikan
cinta, ya ini cinta pasti umum ya, nggih. Cinta yang sifatnya umum kepada umat, kepada ini. Lalu seperti yang dicontohkan oleh Sinta dan Rama, mengambil posisi atau mengambil resiko untuk membuat unggun besar, lalu Sinta masuk ke sana. Lah saya membayangkan, ini kalau Sinta terbakar, ini kan sesuatu yang dinazarkan ini atau yang dimohonkan ini tidak berhasil. Dalam tuntunan Islam mengambil resiko sebesar itu demi pembuktian, demi kepentingan yang sangat besar untuk umat, itu tuntunannya seperti apa ya? Baik, maka Sanang, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, cerita ini cerita manusia. Iya. Berarti membedakan antara makhluk sama kholik dengan Allah. Iya. Ini keren. Kerennya begini, setiap kita yang berkeluarga pasti ada ujian. Siap. Dan biasanya ujian terberat itu dari keluarga. Terutama dari siapa? Dari istri. Gak usah jauh-jauh, kita sering mendengar Nabi Adam itu sudah di surga loh. Iya. Kan gitu kan? Kira-kira keluarnya ke dunia itu karena persoalan istri. Nah, tapi ini bukan karena negatif, bukan. Iya. Karena apa? Sebetulnya keluarnya bukan karena makan buah koldinya. Karena yang mengganggu setan ini, nah nanti ceritanya sampai ke sana kita lanjutin ya. Setan ini bersumpah demi Allah. Jadi ada orang yang dia itu jahat tapi menggunakan nama Allah, nama Tuhan untuk menipu orang. Orang soleh akan mengatakan, loh kok dia bersumpah atas nama Allah ya, apa boleh buat, padahal ini bohongan. Nah ini akhirnya apa? Ujian orang itu biasanya memang dari keluarga. Itu satu. Yang kedua, lah ini termasuk raja. Rama itu kan diceritakan raja. Tentunya akan memberi contoh kepada umat, kepada rakyat. Ada kisah menarik pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Dan ini pelajaran bagi kita. Dan itu nggak nanggung-nanggung, dicontohkan di dalam Al-Quran. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mirip. Ini kita nggak ngomong Rama itu Nabi, bukan. Tapi Nabi Muhammad itu, ini pelajaran bagi kita. Ketika Aisyah, istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi dituduh tidak suci. Mirip kan? Iya. Ada ini. Jadi ternyata suatu ketika Aisyah ini diajak jalan-jalan oleh Rasulullah, tapi bukan jalan-jalan karena sedang menghadapi musuh. Diajak pergi. Karena dibawa ditandu, malam-malam gelap gulita, nggak ada lampu. Aisyah ini mohon maaf nih, kalungnya jatuh. Kalungnya dari emas. Tahan dulu Kiai. Kita tahan sampai kalung yang jatuh. Iya. Siap. Kita tahan sampai kalung yang jatuh. Pemirsa, nanti kita lanjutkan dongeng atau riwayat dari Kiai Bukhari. Tapi setelah yang berikut ini, kita jeda sejenak. Pemirsa, masih di Wayang dan Dakwah. Kita lanjutkan perbincangan kita. Ya Ibu Hori, silakan dilanjutkan. Baik. Tadi sampai kisah tentang kalung. Menarik. Ini nanti termasuk tadi menguji kesucian cinta lah, kira-kira gitu ya. Kesucian seorang istri. Jadi Aisyah ini jatuh kalungnya. Jadi memang sudah dari zamannya dulu perempuan tuh suka perhiasan, dari dulu. Nggak usah orang awam, istrinya Nabi juga seneng. Kodratnya gitu. Iya.
Jadi kalau seorang suami nggak ngasih emas ke istrinya ini agak pelit. Salah ya. Apalagi sebagai keturunan yang KTP-nya surga tadi, mestinya pemurah. Iya, Kira-kira gitu, bawaannya begitu, nggak usah di. Sudah dinas ya. Oh, udah ada begitu bawaan. Waduh, ya, Istri Bang. Nabi, apalagi kita yang bukan Nabi kan. Iya, Akhirnya iya, apa? Kehilangan. Beliau keluar dari tandu karena nyari. Karena gelap-gelap, Rasulullah berangkat bersama rombongan. Yang ngangkat tandu nggak berasa bahwasanya Aisyah nggak ada. Oh. Gitu, nggak ada di dalam, berangkat. Aisyah balik sudah nggak ada, rombongannya nggak ada. Iya. Akhirnya coba ringkas ceritanya, sampai ke siang, sudah pagi gitu, ketemu seorang laki-laki namanya Sofwan. Nah ini mungkin nanti dijadiin muncullah Dasamuka, orang yang banyak munafik, ya gitu, orang Iya, banyak menuduh, tapi bukan Sofwannya. Akhirnya karena Sofwan sama Aisyah ini berteman sejak kecil sebetulnya. Ini teman. Iya. Tapi karena sudah Aisyah menjadi istri baginda Rasulullah SAW, diantar naik kuda. Sofwannya di bawah, Aisyahnya di atas. Nah, gitu kan? Diantarlah sampai ke pinggiran kota Madinah, jadi isu. Diisukan, difitnah. Wah, Ada Aisyah sesuatu, sudah ya. tidak suci nih. Saya tadi diragukan kesuciannya. Iya. Sinta diragukan kesuciannya. Persis tadi, akhirnya diminta apa? Aisyah tobat. Aisyah nggak mau tobat. Karena tidak merasa. Saya tidak melakukan apapun. Wajar dong. Nanti kalau disuruh tobat berarti dia mengakui. salah. Iya. Nanti katanya membakar. Nanti kita lanjut ke membakar. Iya. Akhirnya apa? Beliau juga ngomong, Aisyah sampai bicara, ini diantara ada pesan-pesan moral. Di antara turun perempuan zaman itu disuruh hijab, ya pakai kerudung lah. Iya. Ini sedang bercanda nih Pak An. Iya. Saya bayangin kalau ini kan dalang keren-keren nih. Iya. Saya juga kaget ada dalang perempuan ternyata itu. Iya, ada. Wih, itu top ini. Cukup banyak juga. Cuma ya. saya bayangin kalau dalangnya pakai kerudung semua kayak apa itu ya? Iya. Ya, Ya. kadang-kadang teman-teman dalang Iya. ini memakai tapi malah pas jagong manten apa gitu suka ada Iya, yang iya, ini begitu. namanya Iya. intermezzo Sosial, iya. Akhirnya apa? Ini menariknya. Aisyah ini diminta taubat, nggak mau dong, gitu loh. Kenapa saya tobat? Saya nggak salah. Sampai menjadi isu besar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini menarik bagi kita ini. Isu, mohon maaf nih, bahwa Aisyah telah selingkuh, Iya. itu sudah orang-orang munafik, orang kafir Quraisy sudah nggak karu-karuan dah. Sudah menyebar di mana-mana. Betapa seorang Aisyah yang dia suci dituduh begitu. Kira-kira menurut saya pikirannya sama dengan Sinta. Iya. Apalagi yang menuduh suaminya kan. Iya. Rasulullah juga bingung. Gimana ya gitu. Ini kan tokoh. Iya. Apalagi Nabi panutan. Ya. Akhirnya apa? Karena nggak ada solusi sampai ada sebuah peristiwa besar. Di mana Aisyah itu punya bapak. Ini pelajaran kita juga nih. Seorang ayah yang soleh, yang bagus, yang dermawan. Soleh-solehnya orang, kalau ada keluarga dituduh serong, marah nggak? Iya. Harus marah. Kalau nggak marah, nggak normal. Masa anaknya dituduh nggak marah? Iya. Ah biarin aja, ini nggak bener nih. Iya. Kan begitu kan? Abai ya. Itu bela. Itu benar tuh. Jadi kita tuh ngelindungin keluarga, anak, walaupun sudah misalnya berkeluarga kok dituduh, nggak nerima dong. Saking nggak nerimanya, Abu Bakar itu punya ponakan. Ponakannya itu namanya Mistoh. Orang susah, Iya. tapi makanya ikut Abu Bakar. Hidupnya ikut Abu Bakar. Di stop. Karena kamu ikut-ikutan nyebar fitnah, nggak saya kasih lagi. Tuh, keren kan? Iya. Ini panjangnya. Iya. Akhirnya apa? Walaupun kita ini punya keinginan, kita ini manusia, tetap ikut perintah Allah. Oleh Allah ditegur, wahai orang-orang yang punya duit, orang kaya, jangan sampai kebencian kamu itu kemudian menyetop bantuanmu kepada orang. Tuh Pak,
Oh, Jadi iya, jangan iya. sampai walaupun ini kemauan kita kan kita stop, wajar dong manusia. Memberi yang disukai saja Iya maksudnya kan? yang iya. Tapi Allah berkehendak lain. Jangan begitu. Kamu berikan saja, ini urusan Allah lah. Ini pelajaran kita. Semarah apapun gitu ya. Iya. Nanti kalau semarah pun ya jangan menurutin nafsu, jangan menurutin emosi, tetaplah dalam koridor naungan Allah Naungan Subhanahu wa Allah. taala. Iya, iya, Nah, iya. nanti termasuk juga ini, Mas Anang. Bagaimana kan dia emosi, dituduh serong, Iya. dituduh tidak suci. Si Rama juga nuntut, padahal nuntutnya kan bukan nuntut dibakar. Ya. Sebetulnya ada beberapa versi. Iya. Bukan Ramanya yang menuntut, tapi pengen menunjukkan kesucian. Iya. Gitu kan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada pelajaran penting di sini sebetulnya, sehingga Islam masuk di wilayah-wilayah wayang. Ketika Sunan Kalijogo mengajarkan ini, diantaranya pelajarannya apa? Sebenarnya dulu memang sebelum Islam ini orang itu bisa dibakar. Bahkan dalam riwayat-riwayat perang-perang Romawi di Persia itu, budak itu dijadikan obor, dibakar. Sebengis itu ya, sekejam Iya. itu. Ini karena pengen gini lah, menunjukkan kesetiaan kepada raja. Ya, kira-kira Iya, itulah. iya, iya. Sama dengan tadi. Ini karena sebelum versinya sebelum Islam. Lalu datanglah Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang nanti sebetulnya katanya jangan sampai mengadab. La yu'adzib binar illa rabbun nar. Jangan sampai kita menyiksa apapun dengan api, kecuali yang boleh mengadab dengan api itu adalah Rabbun nar, yang punya api. Siapa yang punya api? Allah. Ya, Nah ini ya, sebenarnya ya. pelajaran begini, kita ini dengan siapapun, jangankan kok orang, binatang semut, Ya. kita marah dengan semut tuh, kita bakar, nggak boleh. Itu nggak boleh. Jangan membakar, jangan membunuh, menyiksa makhluknya Allah dengan api. Tapi kalau untuk kepentingan makanan misalnya ini sate, ayam panggang tidak termasuk ini kan ya, ya. Maksudnya Sate bukan untuk disiksa, bukan disiksa karena kan dipotong dulu. Iya, iya, iya. Dan harus benar Harus memenuhi benar, syariat baru cara. dibakar. Kalau nggak dibakar malah sakit. Gitu. Ya, ditahan dulu. Iya, iya. Saya ke Pak Kondang, mungkin pendek sebelum kita masuk segmen berikutnya. Kaitannya dengan sanggit, saya tertarik dengan sanggit ini. Selama Pak Kondang mengayomi dan tentu menonton sekian banyak dalang, sanggit ini termasuk baru saya kira. Pendapat Pak Kondang? Ya, ini termasuk sanggit baru, artinya memang ini yang saya harapkan bahwa seniman itu harus bisa membuat cerita tersendiri atau sanggit. Jadi sanggit ini memang dulu kan diciptakan juga oleh para pendahulu-pendahulu kita. Iya, para Artinya, empu. ya, cerita-cerita sekarang ya cobalah disesuaikan dengan zamannya, artinya seperti itu ya, sesuaikan dengan zamannya. Apalagi ini dalangnya seorang wanita ya harus mempertaruhkan wanita. Karena apa? Sekali luput wanita, apa yang terjadi kita bisa bayangkan. Nah itu loh Mas. Iya, Makanya iya, iya. Mbak Wulan menyajikan ini ya betul-betul ingin mempertaruhkan seorang wanita di hadapan dalam satu rumah tangga. Itu. Iya, iya, iya. Ini menarik sekali karena dari persoalan yang sangat intim, pemirsa, kita tarik ke persoalan yang sangat umum, tapi kita kembalikan lagi ke persoalan yang sangat-sangat personal pula. Kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Wayang dan Dakwah.
Pemirsa, masih di Wayang dan Dakwah. Kita hampir sampai di penghujung acara, tapi kita masih punya sedikit waktu. Saya akan ke Pak Haji Kondang untuk mungkin menyampaikan, melanjutkan lagi tadi yang sempat terpotong soal harapan dan seperti apa wayang ke depan hubungannya dengan interpretasi baru terhadap cerita seperti yang dilakukan oleh Nyi Wulan Sri Panjang Mas tadi. Ya, jadi memang kembali lagi yang saya tegaskan bahwa saya berharap memang seniman dalang harus betul-betul kreativitas. Karena apa? Memang mengikuti perkembangan zaman. Tapi begitu saya melihat penjelasan dari Pak Yai, begitu hebatnya cerita wayang ini sudah pernah ada, ternyata nyambung dengan cerita yang terjadi di Nabi. Artinya wayang dan agama Islam ini sebenarnya tidak bisa terpisahkan gitu loh. Itu bisa berjalan, masing-masing punya tempat masing-masing seperti itu. Dalam peran masing-masing sebenarnya. Peran masing-masing. Ya, terima kasih Pak Kondang. Yai, untuk mempertegas dan menggarisbawahi dari sisi tuntunan. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, orang hidup itu apalagi dalam keluarga tidak mungkin nggak pernah ada cekcok, nggak mungkin nggak pernah ada ujian. Kalau nggak ada ujian namanya bukan manusia. Bukan manusia, ya. Nah, sekali lagi ujian terberat biasanya dari keluarga. Kita niru para orang-orang soleh terdahulu, nabi-nabi itu ujian terberatnya diantaranya dengan keluarga. Nabi Muhammad juga dengan keluarga, tidak hanya dengan istrinya, tapi pamannya, gitu ya. Kemudian Nabi Lut keluarga, Nabi Ayub keluarga, hampir semuanya nabi-nabi ujiannya keluarga. Jadi kira-kira kalau kita sukses dari ujian itu, pasti akan menemukan kebahagiaan. Jadi jangan dikira orang keluarga itu normal, santai. Itu kata orang Jawa sawang sinawang. Kelihatannya orang itu enak, padahal dalamnya kayak neraka katanya. Tidak juga. Yang pas itu apa kuncinya? Saling mengerti. Pemirsa yang dirahmati Allah, keluarga sukses, ada cobaan dari suami, ada cobaan dari istri. Kuncinya itu sebetulnya ada 3. Dalam sebuah kaidah nahwu itu ada kaidah begini, farfa bidhammin wansiban fathan wajur kasron. Kalau mau keluarga tadi terus naik derajatnya, itu syaratnya bersatu. Suami istri bersatu. Pokoknya jangan sampai terpecah belah. Bersatu, ya. Kalau ada godaan tadi, kan ini dicoba. Ada orang-orang munafik menuduh istrinya serong, itu kan? Kita berpasrahlah kepada Allah. Kayak Aisyah tadi itu karena kemudian dikasih info oleh Allah, dijamin ini karena Aisyah ya. Sudah Aisyah itu orang baik. Selesai itu. Begitu. Mungkin kalau manusia ya diuji dengan sumpah, dengan macam-macam kan. Kita bukan zaman Nabi lagi, nanti minta petunjuk. Itu bersatu nih, bersatu. Ujian apapun bersatu. Yang kedua, wansiban fathan. Kalau mau naik terus jejek, apa jejek itu? Terus majunya terus gitu. Itu konsisten saja, konsisten. Maksudnya naik derajatnya, diangkat oleh Allah, tapi terus nggak langsung turun. Biar ajak itu dengan saling terbuka. Fathah dengan fatahah, jangan ada dusta antara suami dan istri. Begitu. Nah, itu teman-teman. Jangan ada yang pembohong. Ini suaminya pulang kerja ini, duit sempitin di mana-mana. Itu namanya bohong itu namanya. Duit sudah sedikit menyembunyikan di mana-mana sampai lupa sendiri. Pas mau dicuci ketahuan. Itu bahaya itu. Tahu-tahu sudah luntur. Yang ketiga terakhir, jangan kasar. Suami itu jangan kasar, harus lembut dengan keluarga. Kuncinya itu. Namanya orang nggak ada yang sempurna. Kalau salah dicari aja solusi. Ya Allah, mudah-mudahan diampunin. Asal kunci terakhirnya ada sebuah ayat, al khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. Orang yang buruk biasanya bersanding dengan yang buruk. Orang yang baik biasanya bersanding dengan orang yang baik. Maka kita bergaullah dengan orang-orang yang
baik. Iya, iya. Kira-kira Wong gitu, kang Mas soleh Nanang. kumpulono. Iya. Terima kasih, luar biasa sekali. Pemirsa, satu hal yang kita petik bahwa ternyata masalah bisa terjadi di mana saja. Dan kemudian tergantung tiap-tiap dari kita untuk berproses, memperbaiki diri, untuk berbenah dan secara makom untuk setahap demi setahap makin baik. Demikian yang bisa saya sarikan dari Yai Bukhari Muslim dan Pak Haji Kondang malam hari ini. Juga tentu dari kisah yang digelar oleh Nyi Wulan Sri Panjang Mas. Yai Bukhari, terima kasih sekali telah hadir di Wayang dan Dakwah. Terima kasih. Pak Haji Sama-sama, Kondang. Sanang. Terima kasih, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan untuk Amin. tentu Yai momong umat dan Pak Haji Kondang momong pedalangan secara umum juga. Amin. Wayang dan dalang-dalang dan seluruh seniman yang ada di seputar lingkup kesenian wayang. Pemirsa, kita hampir sampai di penghujung acara. Perkenankan saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sebelum kita tutup, mari kita saksikan lanjutan dari kisah Sinto Obong oleh Nyi Wulan Sri Panjang Mas. Selamat menyaksikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nimas garwanipun Kakang Rekyan Warasimputa wong ayu kapara nyata katresnan lan kasetyan kang linambaran kasucen iku yekti darbe daya kekuatan luwih bisa atas saliring panggoda tetepa garwaning Sundadya mustikaning wanodya kekembanganing kidung tetep lestari Rama lan Sinta.